Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa kembali bertatap muka atas izin Allah, atas nikmat-nikmat Allah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan thalabul ilmi dan kuliah kita pada minggu yang ke-8 ini, insyaallah hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 kita akan kembali membahas tentang mata kuliah Ma'rifatullah. Insyaallah kita akan membahas kitab Al-Hikam karangan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala dengan syarah atau penjelasan keterangan dari seorang ulama yang soleh, yang alim al-allamah, yaitu Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga kita semuanya bisa digolongkan termasuk hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang berilmu, yang semoga nanti dikumpulkan bersama beliau-beliau para ulama as-salihin di surga Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan membahas hikmah yang ke-7. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud. Janganlah karena tiadanya pemenuhan atas apa-apa yang dijanjikan. Ya, janganlah menjadikan kamu ragu terhadap tidak terjadinya sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ketika Allah sudah menjanjikan kepada kita, ya, akan memberikan sesuatu kepada kita, ternyata sesuatu itu belum direalisasikan, belum diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menjadikan kita ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hikmah ini masih ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya yang melarang kita untuk berputus asa dalam berdoa ketika doa tersebut belum diwujudkan, belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penguat dari hikmah yang sebelumnya. Jangan kita menjadi ragu ya terhadap janji Allah dikarenakan janji tersebut belum juga diwujudkan dan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'ayyana zamanuhu, ya, padahal telah jatuh waktunya, padahal telah tiba, ya, waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya. Ya, seumpama kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu ghaib bahwa nanti akan terjadi seperti ini, ya, kaum muslimin akan mengalami kemenangan, contohnya sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah kepada Rasulullah
bahwa nanti kaum muslimin akan mengalami kemenangan, mengalahkan pasukan Konstantinopel, ya. Sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi belum terjadi ketika itu. Maka jangan menjadikan kita ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ragu, ya, orang kalau sudah ragu dengan Allah, ini penyakit. Orang yang memiliki ragu kepada Allah ini penyakit, ya. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa keimanannya sedang melemah, ya. Dan keimanannya itu sedang tertutupi. Kata beliau, li alla yakuna dzalika qadhan. Agar yang seperti itu, yang seperti demikian itu tidak menyebabkan padamnya, ya, atau tertutupnya, buramnya basiroh, ya. Basiroh itu adalah mata hati, yang dengan mata hati tersebut itu kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di segala penjuru alam semesta. Ya, tetapi melihat Allah itu tidak dengan mata kepala, tetapi dengan mata hati. Ya, sehingga dimanapun kita berada, kita tidak bisa bermaksiat kepada Allah. Kita mau bermaksiat, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah seluruh benda-benda yang ada di sekitar kita itu bisa melihat kita, ya, bisa mengawasi kita, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hadir, ya, sehingga kita tidak bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ragu maka akan menjadikan mata hati kita menjadi semakin buram. Maka orang-orang yang tidak ragu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya adalah karena sudah buram mata hatinya atau basirohnya. Gitu, ya, sudah tertutup, bahkan ada yang sudah terkunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Itu. Nah, wa ikhmadan linuri sariratika, ya. Dan keraguan itu, kurang yakin terhadap Allah itu akan menjadikan apa? Akan menjadikan padamnya sir, ya. Akan menjadikan padamnya mata sir kita, ya. Mata sir itu apa? Sir itu merupakan cahaya yang akan menampakkan jati diri kita sebagai seorang manusia. Ya, orang yang semakin memahami dirinya, maka akan semakin memahami Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsahu, arafa rabbahu. Barang siapa yang memahami, mengenal, ya, jati dirinya sendiri, akan lemahnya diri kita, akan teledornya diri kita, akan sembrononya diri kita, ya, maka hakikatnya dia semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah, melakukan perintah-perintah Allah, itu akan semakin apa? Merasa dirinya itu belum melakukan apa-apa. Ya, tidak akan bersombong, tidak akan kemudian merasa, wah, saya sudah melakukan ini, melakukan itu, menyembah Allah. Nah, ini, orang yang bersih hatinya, orang yang semakin mendekatkan diri kepada Allah akan semakin merasa kurang, ya, melakukan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan merasakan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu betapa sangat besar, ya. Dia mendapatkan semua rezeki walaupun sedikit, tetapi dia anggap ini adalah sesuatu yang berlebihan. Ini yang sesuatu yang sangat alhamdulillah besar sekali, sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu. Nah, maka kita sebagai kaum muslimin harus selalu yakin, ya, dengan rezeki kita yakin. Dengan dengan ibadah yang kita lakukan kita yakin, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kita semuanya. Ketika kita menolong agama Allah, intansurullaha yang surkum, Allah pasti akan menolong agama kita, menolong kita semuanya. Ya, ketika kita menolong agama Allah, kita menegakkan ajaran-ajaran Islam,
kita menyebarkan Islam, kita mendirikan pondok pesantren, mendirikan sekolah Islam, menyantuni para santri, menyantuni para ulama dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menolong kita. Intan surullaha yang surukum. Nah, kalau kita ragu ya tidak akan bisa. Ya, maka yakinlah selagi itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan janji-janji. Ya, memberikan janji-janji kepada kita semuanya. Di antaranya adalah apa? Allah berjanji menolong Rasulnya, menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menolong kaum mukminin, para sahabat. Ya, ketika para sahabat dalam kondisi sangat genting, dalam kondisi minoritas, dalam kondisi penuh dengan tekanan-tekanan dari kaum kufar, kaum kafirin yang di Mekah, Allah Subhanahu wa taala berjanji Allah akan menolong mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Ya, sungguh kami akan menolong rasul-rasul kami. Tidak hanya Nabi Muhammad tapi rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Allah tolong mereka. Ya, dari orang-orang kafir yang hendak mencelakakan, ya bahkan hendak membunuh mereka, dan juga orang-orang yang beriman di antara mereka. Di mana? Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia Allah akan menangkan mereka dalam medan-medan pertempuran, dan juga nanti di akhirat. Wa yauma yaqumul ashhad, hari di mana tampillah para saksi yang akan bersaksi. Nah, mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan apa? Mereka benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah dan mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jejak para sahabat, jejak para ulama dan seterusnya. Baik. Kemudian janji Allah yang kedua, bahwa Allah berjanji akan menghancurkan orang-orang yang zalim. Ya, orang-orang yang zalim di sini tidak hanya orang-orang kafir, ya, Abu Lahab, Abu Jahal dan kroni-kroninya saja, tetapi orang-orang jahil, orang-orang yang zalim di sini adalah orang-orang yang zalim sepanjang masa. Ya, baik di zaman Nabi Musa ada Firaun, di zamannya Nabi Muhammad ada Abu Lahab, Abu Jahal, dan di zaman-zaman berikutnya pun orang-orang yang zalim pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladziina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, berkata kepada rasul-rasul mereka, kami pasti akan mengusir kamu. Oh, orang-orang kafir itu mengancam orang-orang yang beriman. Kami akan mengusir kamu dari negeri kami. Atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami. Kalian akan murtad, diancam. Kalian pasti akan kembali lagi ke agama kekafiran. Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim. Maka yakinlah bahwa selama-lamanya orang zalim berkuasa, kalau mereka terus dalam kezalimannya, tidak bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lama-lama mereka pasti akan dilengserkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau mereka mau bertobat, mereka mau kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian yang ketiga, Allah berjanji akan menolong orang-orang yang lemah dari kaum yang beriman, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang selalu dizalimi, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bani Israel yang ditindas oleh Firaun dan tentaranya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tolong mereka. Walaupun Bani Israel ya ternyata setelah itu kemudian durhaka. Ya, kemudian para sahabat juga ditindas, disakiti, bahkan dibunuh
ditekan oleh orang-orang kafir Makkah, maka Allah Subhanahu wa taala pun menolong mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 5, "Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin." Dan kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi. Ya, maksudnya di sini adalah orang-orang Bani Israel yang ada di Mesir, yang mereka ditindas, diintimidasi, dikejar-kejar oleh tentara Firaun. Kami hendak menjadikan mereka pemimpin-pemimpin. Oh, akhirnya nanti kan Bani Israel akan menjadi pemimpin-pemimpin. Mereka banyak yang menjadi nabi, ya, dan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang mewarisi bumi. Ya, orang yang mewarisi bumi artinya yang menguasai bumi ini. Nah, ini orang-orang yang didolimi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan. Kemudian di antara janji-janji Allah juga, Allah berjanji akan memberikan kehidupan yang baik bagi orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang bertakwa. Ya, ini tidak hanya terbatas pada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tapi sepanjang masa. Ya, sepanjang masa orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang beramal soleh, ya, orang-orang yang menegakkan agama Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kehidupan yang penuh dengan ketenangan, gitu ya. Makanya kita lihat kan orang-orang tua kita dahulu walaupun hidup dalam kondisi ekonomi yang terbatas, tetapi mereka hidup dalam kondisi bahagia, dalam kondisi tenang, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Ya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki atau perempuan, sedangkan dia adalah orang yang beriman, ya, dia benar-benar orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah, ya. Mereka melakukan kebaikan-kebaikan tersebut tidak ada dorong lain kecuali karena Allah. Tidak ada dorongan lain kecuali karena perintah agama. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang baik apa ya? Ya, kita di dunia ini kan mencari apa sih? Mencari kebahagiaan, mencari ketenangan, ya, terpuaskan seluruh kebutuhan kita. Nah, itulah Allah akan berikan itu semuanya. Ya, Allah akan berikan itu semuanya. Apalagi sih yang kita cari di dunia ini? Ya, kecuali apa? Ya udah kebahagiaan, ketenangan, ya. Kita sebanyak apapun harta yang kita miliki, sebanyak apapun rumah, sebanyak apa rumah yang kita miliki, yang kita tempati cuma satu. Sebanyak apapun mobil yang kita miliki, yang kita pakai ya cuma satu. Sebanyak apapun makanan yang kita miliki, yang kita makan ya sehari paling 3 piring. Ya, artinya apa? Ya, artinya harta sebanyak apapun itu ya kita makannya secukupnya saja. Kata Rasulullah, bahkan rezeki kita adalah apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita infakkan. Ya, apa yang kita makan akan menjadi kotoran. Apa yang kita pakai akan menjadi warisan. Dan apa yang kita infakkan akan kekal abadi dan akan menjadi teman kita di akhirat, di alam kubur, gitu. Nah, ini merugi sekali ketika orang memiliki harta tapi hanya dia habiskan di dunia ini, akan menjadi kotoran dan akan menjadi rebutan ahli waris kita. Nah, harta yang kita miliki harusnya kita tabung untuk di akhirat, ya, agar menjadi bekal, agar menjadi teman kita nanti di alam kubur, gitu. Nah, ini janji Allah. Barang siapa yang beramal soleh, Allah akan berikan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Kemudian janji Allah yang kedua, yang selanjutnya, Allah berjanji menolong orang-orang yang menolong agama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah." Jika kalian mau menolong agama Allah, ya, kalian mau menegakkan hukum-hukum Allah, menerapkan hukum-hukum Allah. Kalian mau mendirikan pondok-pondok pesantren atau membantu,
Ya, kalian ingin mendirikan masjid-masjid, musola-musola, itulah diantara cara untuk menegakkan atau menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Ingin kalian mengajarkan ilmu-ilmu agama, ya, dari mulai diri kita sendiri, keluarga, kemudian lingkungan sekitar, itu adalah menolong Allah. Kalau kalian mau menolong Allah, pasti Allah pun akan menolong kalian. Ya, dahulu para sahabat bagaimana menolong Allah? Mereka berperang, mengangkat senjata, nyawa menjadi taruhannya. Nah, kalau sekarang alhamdulillah kita hidup dalam kondisi bukan dalam kondisi perang ya. Kita menolong agama Allah ya cukup dengan mengajarkan ilmu-ilmu Allah ini, mengajak orang-orang berbuat baik, ya, mengajak untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang Islami, mulai dari pondok pesantren atau sekolah Islam, mendirikan masjid, mendirikan musola, membagikan wakaf-wakaf Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, itu adalah diantara menolong Allah. Maka Allah akan tolong kita. Pasti itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyia-nyiakan kita. Gitu. Nah, itulah Bapak Ibu semuanya adalah janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terkadang janji-janji tersebut kok belum terrealisir ya. Ya, kita seumpama sudah beramal soleh, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, haji dan lain sebagainya. Tetapi kenapa kok kehidupan kita masih was-was, kehidupan kita belum tenang, belum bahagia, ya? Kenapa? Nah, maka kita harus melihat antara hak dan kewajiban hamba. Antara hak dan kewajiban hamba. Orang-orang yang merasa sudah melakukan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Biasanya orang-orang yang jauh dari Allah, semakin jauh manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia sibuk dengan kehidupan dunia, biasanya itu semakin kecil melihat hak Allah kepadanya. Dan dia akan semakin berharap dengan harapan-harapan dan angan-angan yang banyak kepada Allah. Banyak menuntut Allah, minta ini, minta itu. Ya, oh janji ini, janji itu, doa ini kok kenapa belum dikabul-kabulkan? Ini Allah gimana sih? Banyak menuntutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dirinya itu belum menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini manusia yang seperti ini, na'udzubillahi min dzalik. Kita inginnya menjadi manusia yang kedua, yaitu apa? Manusia yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia sibuk menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia itu biasanya akan semakin merasa teledor di hadapan Allah, semakin kurang dalam memenuhi panggilan dan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Dia semakin arafa nafsahu, mengenali dirinya yang maha lemah, maha teledor, maha kurang dalam melakukan kewajiban-kewajibannya. Ini hamba yang baik, bagus. Nah, bukan malah sombong. Saya sudah bertakwa. Saya sudah menjadi orang soleh, soleha. Saya sudah ibadah ini dan itu dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena hakikat dari atau buah dari ibadah yang kita lakukan adalah menjadikan kita semakin rendah dan semakin tawadhu' di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang merendah karena Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan derajatnya. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sebagai contoh yang terbaik, ya, untuk kita semuanya sebagai kaum muslimin, sebagai umatnya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling apa? Paling top dalam beribadah, paling ahli dalam ibadah. Siapa sih yang paling tinggi ibadahnya? Tidak lain adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, apakah dengan derajat itu kemudian menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa cukup dengan ibadah-ibadahnya?
Sehingga beliau kemudian udahlah nggak perlu sholat malam, udahlah nggak perlu ibadah, udahlah nggak perlu ini dan itu. Enggak. Justru semakin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan derajat yang tinggi sebagai ahli ibadah, paling ahli ibadah di antara hamba-hambanya, justru menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersyukur. Alhamdulillah. Dan syukur itu diwujudkan dalam bentuk ibadah sholat malam yang sangat lama sehingga menjadikan kakinya bengkak. Ya, saking lamanya beliau sholat malam sampai kakinya bengkak. Ya, ada enggak sih di antara kita yang saking kelamaannya berdiri, saking lamanya berdiri sholat, kakinya sampai bengkak. Ya, mungkin ada yang bengkak tapi bukan karena itu, mungkin sebab yang lain. Tapi Rasulullah murni, tidak ada sebab lain bengkaknya kakinya beliau kecuali karena lamanya berdiri ketika beliau sholat malam. Kemudian walaupun beliau itu adalah manusia yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala terhindar dari dosa, Rasulullah maksum, ya, tidak mungkin melakukan satupun kedosaan, perbuatan dosa atau maksiat, namun tidak menghalangi beliau untuk selalu beristighfar. Minimal setiap hari 100 kali. Ya, sebagaimana di dalam hadis-hadis sahih yang dijelaskan oleh beliau. Dan Rasulullah mengatakan bahwa hati ini nih, kata beliau ya, itu seperti besi yang bisa berkarat. Ya, besi yang bisa berkarat ketika setiap hari kita sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan teman, sibuk dengan kehidupan dunia, akhirnya akan berkarat. Seperti besi yang setiap hari kemudian kena air, ya, kemudian tidak diasah, maka akan berkarat. Maka bagaimana cara membersihkan karat itu? Yaitu salah satunya dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 100 kali setiap harinya. Kemudian juga ada ulama yang mengatakan bahwa kebaikan orang baik, ya, ibadahnya orang baik itu, orang yang baik, standar baik gitu ya, itu adalah keburukan bagi orang-orang pilihan. Ya, hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Ya, bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau bagi kita itu adalah kebaikan. Ya, ketika kita setiap hari seumpama bisa membaca Al-Quran setiap hari setengah juz, maka bagi kita itu adalah kebaikan. Bagi kita adalah wah sekali, keren gitu ya. Tapi bagi orang-orang pilihannya Allah, setiap hari membaca setengah juz itu keburukan. Kenapa? Karena harusnya bisa sejuz atau 2 juz atau 3 juz dan seterusnya. Begitu. Makanya standarnya kadang berbeda. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sangat dekat sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau malu ketika sedetik pun kemudian tidak mengingat Allah. Kemudian beliau merasa bersalah, beliau merasa berdosa ketika ya mungkin 1 detik pun kemudian dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah inilah kata para ulama, hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika beramal ada 3 motivasi seorang hamba. Ya, ketika dia beramal soleh, berbuat baik, itu pasti ada 3 motivasi. Salah satu dari 3 motivasi ini. Yang pertama, ketika kita beramal, terkadang karena faktor takut. Ya, karena takut mendapatkan azab dari Allah, mendapatkan neraka dari Allah, mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Seberat apapun sholat, seberat apapun puasa, seberat apapun ibadah-ibadah yang Allah wajibkan, dan seberat apapun maksiat-maksiat yang Allah haramkan, kita benar-benar menaati. Gitu. Kenapa? Karena ada faktor takut. Ya.
Kenapa? Karena kesulitan yang di dunia itu tidak seberapa dibanding kesusahan nanti kelak di akhirat. Kita harus selalu yakin bahwa di dunia ini adalah kesusahannya adalah sementara dan sangat kecil sekali dibanding kesusahan dan kesulitan kelak nanti yang akan kita jumpai kalau di dunia ini kita tidak mau bersusah-susah. Gitu ya. Ibarat orang yang punya motivasi ingin menjadi orang sukses, orang yang kaya, ya, di masa depannya. Pasti dia akan mati-matian ketika mudanya untuk bekerja, untuk ulet, untuk tekun, terus mengejar dunia, sehingga apa nanti dia menabung, kemudian dia bisa membeli rumah, membeli mobil, membeli apapun yang dia inginkan, sehingga dia bisa hidup dengan nyaman, dengan sejahtera, terpenuhi semua kebutuhannya. Ya, kenapa? Karena ada rasa takut di dalam hatinya, dia nanti kelak akan hidup dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi miskin. Begitupun kita sebagai seorang muslim pun, ketika kita beramal soleh, itu ada rasa takut nanti di akhirat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, karena harapan, kita berharap mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ketika di dunia ini, kita kenapa rajin bekerja, ulet, ya, rajin belajar, karena takut nanti kita nggak lulus ujian, malu. Kalau nggak lulus ujian nanti nggak bisa daftar pekerjaan, kita nggak bisa, sulit lah ya, nggak enak. Ketika kita nggak bekerja, kemudian nanti kita nggak bisa makan, menjadi orang yang hina dan lain sebagainya. Nah ini, maka ada harapan dan ada rasa takut. Dua-duanya ini harus selalu kita bawa gitu ketika kita beramal soleh. Kemudian yang ketiga, karena ada rasa cinta. Ketika beramal soleh itu ada rasa cinta. Orang-orang yang sudah jatuh cinta kepada perempuan seumpama, walaupun gunung dia akan terjang, lautan seluas apapun dia akan lewati, ya, dan semuanya terasa ringan dia jalani. Kenapa? Karena ada rasa cinta, ya, kepada kekasihnya itu. Ya, walaupun mengantuk, dia usahakan untuk bisa bertemu dengan kekasihnya itu. Dia lewati semuanya, kesulitan-kesulitan itu. Kenapa? Ada rasa cinta di dalam hati kepada orang tersebut. Nah, begitupun seharusnya kita ketika beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kesusahan, semua kesulitan, beban-beban yang berat itu tidak terasa. Itu semuanya menjadi ringan. Kenapa? Karena ada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada seorang kisah ya. Ada sebuah kisah, maaf. Ada sebuah kisah dari seorang wali. Ketika dahulu ya, beliau ditanya, "Wahai wali, kalau kalau memang engkau adalah seorang wali, apa karomahmu?" Karomah itu apa ya? Karomah itu semacam keajaiban yang keluar dari kebiasaan ya. Dia bisa terbang, biasanya seperti itu, atau bisa jalan di atas air, atau bisa karomah itu dan ada ya, karomah itu ada sebagian wali yang bisa mengeluarkan karomah tersebut ya, dan itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada seorang wali ditanya, "Apa karomahmu wahai wali?" Nah, kemudian beliau menjawab dengan sangat sederhana. Beliau mengatakan, "Bukankah aku berjalan di atas muka bumi ini tanpa tertelan bumi?" Itu merupakan karomah. Ya, itu merupakan karomah Allah. Artinya apa? Seorang wali itu semakin banyak beribadah kepada Allah, semakin dia mengenal dirinya, dia akan semakin merasakan betapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau. Walaupun tidak harus terbang di udara atau berjalan di atas air, berjalan di atas tanah pun dengan rasa aman tanpa kemudian tertelan oleh bumi, ya,
kemudian buminya kemudian bisa menelan dia. Ya, itu pun sebuah karomah. Ya, kenapa? Karena mungkin saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya tertelan oleh bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tsunami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan meteor dan lain sebagainya. Itu semuanya Allah tahan itu. Nah, itu karomah besar sebenarnya. Hanya saja kita karena terlalu sibuk dengan dunia, ya, kemudian kita merasa ini semuanya pemberian cuma-cuma dari Allah, seolah-olah Allah wajib memberikan itu semuanya. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah-musibah, menarik nikmat-nikmat ini, kemudian kita marah kepada Allah. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak mengenal dirinya. Ya, di mana apa? Di mana nikmat-nikmat Allah terus berjalan untuk kita semuanya, tetapi kita tidak semakin meningkatkan ibadah kita, justru malah kita biasa-biasa saja, bahkan naudzubillah semakin sedikit dan menjauh dari Allah. Di dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 16-17 yang artinya, sudah merasa amankah kamu bahwa Dia Allah yang di langit, ya, kekuasaannya tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang, atau merasa amankah kamu bahwa Dia yang ada di langit kekuasaannya tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu, namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala kapanpun bisa menjatuhkan azabnya kepada kita semuanya. Ya, makanya semuanya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Adab-adab tersebut ditahan oleh Allah, tujuannya diantaranya agar kita kembali, agar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih kasih kesempatan. Gitu ya. Makanya ketika kita sudah beribadah kepada Allah, jangan merasa menuntut terhadap janji-janji Allah. Karena apa? Kewajiban-kewajiban kita pun belum kita laksanakan dengan maksimal. Kita sudah sholat, memang sih sudah sholat, tapi sudah benar belum sholatnya? Sudah khusyuk belum sholat kita? Kita sudah puasa, sudah benar-benar puasa belum? Atau jangan-jangan hanya puasa lapar dan haus saja? Kita sudah berhaji, ya memang sudah berhaji, tetapi hajinya sudah benar belum? Sudah menjadikan kemudian kita sebagai hamba yang hina, hamba yang sebenarnya tidak punya apa-apa kecuali hanya sehelai baju. Ya, bahkan kita keluar ke dunia ini itu tanpa membawa apa-apa. Kita baju pun tidak punya, apalagi uang, apalagi kendaraan, apalagi rumah. Kita tidak punya apa-apa. Semuanya adalah nikmat dan pemberian cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan berhati-hatilah, ada orang yang diazab, ya, karena dosa sebagian dari kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, terkadang gara-gara sebagian ulah dari masyarakat, kemudian semua masyarakatnya ditimpakan azab dari Allah. Ya, seperti yang terjadi di Aceh, di tsunami besar yang menimpa seluruh besar bagian besar Aceh, atau kejadian gempa bumi, ya, di daerah manapun lah, tidak hanya di Aceh, dimanapun kejadian-kejadian besar itu tidak mengenal siapa orangnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, ya akan kena begitu. Dan apa? Itu salah satu sebabnya adalah karena ada kemaksiatan, kefasikan yang dilakukan oleh sebagian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibannalladzi zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Kita mungkin menuntut Allah, Allah saya kan sudah sholat, Allah saya kan sudah puasa, saya sudah ibadah, sudah menjauhi maksiat dan dosa. Kenapa kok kehidupan terus ada musibah-musibah, sekarang pandemi, penyakit, kita mau kemana-mana pun selalu was-was, hati-hati.
Padahal kita sudah ibadah, sudah melakukan semua perintahmu dan menjauhi laranganmu. Kenapa masih seperti itu ya Allah? Ingat, kita juga perlu untuk berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ketika kita sudah soleh, jangan cukup di situ. Maka kalau bisa solehkan juga ya keluarga kita, solehkan juga tetangga kita, solehkan juga masyarakat. Hingga apa? Ketika ada orang-orang yang tidak soleh, jangan sampai itu menjadikan penyebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kita semuanya tanpa pandang bulu gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan ini juga persis terjadi ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud. Kita tahu bahwa perang Uhud ini adalah perang yang cukup menyedihkan. Ya, ketika kaum muslimin banyak yang terbunuh, ya, dipukul mundur, ya, atau ya, dalam tanda kurung kalah dalam peperangan. Kenapa? Apakah karena para sahabat itu berbuat maksiat? Ya, ternyata tidak semuanya bermaksiat, hanya beberapa sahabat saja, yaitu para pasukan pemanah yang kemudian mereka apa? Tidak menaati amanah dari Rasulullah SAW. Ya, pada Rasulullah sudah mengamanahi kepada mereka agar tetap di atas bukit-bukit, jangan turun bagaimanapun kondisinya. Ternyata mereka kemudian melihat para sahabat ya yang di bawah sepertinya sudah menang, sudah memukul mundur pasukan lawan dan mereka mulai mengambil ghanimah-ghanimah. Mereka kemudian tergiur dengan itu, akhirnya mereka pada turun. Ternyata pasukan musuh melihat kesempatan, akhirnya mereka menyerang balik dari belakang dan akhirnya apa? Kaum muslimin terserang dan dalam tanda kurung kalah dalam peperangan tersebut dan banyak dari para sahabat yang meninggal. Nah, ini apa? Karena sebagian kesalahan dari para sahabat. Ini hanya beberapa saja. Apalagi sekarang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, betapa banyak di lingkungan kita yang tidak sholat. Betapa banyak di keluarga kita ya mungkin yang masih melakukan maksiat atau tidak melakukan ibadah, atau tetangga kita, masyarakat kita, anak-anak muda kita masih belum menaati kewajiban dan masih melakukan maksiat-maksiat. Ya, bagaimana kita menuntut janji kita kepada Allah? Apa kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita melihat ada pemimpin-pemimpin zalim yang menguasai kita, yang bertindak semena-mena, lama seperti itu, kita juga ingat ada istidraj, ada sunnatullah yang dinamakan istidraj, yaitu apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah tidak peduli lagi dengan orang tersebut, orang-orang yang zalim. Sengaja Allah Subhanahu wa taala biarkan mereka dalam kezalimannya, tapi mereka dalam kondisi senang, dalam kondisi hura-hura. Ya, nanti tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa mereka dan menjadikan mereka tidak ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah dan mereka mendapatkan siksaan yang sangat pedih kelak di akhirat. Di dalam surah Al-Hijr ayat 2-3 Allah berfirman, "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Orang-orang kafir itu seringkali ya nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu juga menjadi orang-orang yang muslim. Mereka menyesal ya nanti di akhirat, tapi sudah terlambat. Dharuhum ya'kulu wa yatamatta'u. Udah biarkan saja mereka lah. Sudah dikasih nasihat, tetap saja mereka keras kepala, tidak mau menerima. Biarkan mereka makan, menikmati kehidupan dunia ya sehingga mereka apa? Dilalaikan wa yulhihimul amal, dengan angan-angan. Nanti saya akan ini, nanti saya akan itu. Sangat angan-angan di dunia ini hanya sementara ya. Ya kita tidak tahu, jangan-jangan sebentar lagi ajal kita. Nah, makanya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur panjang dan berikan kita ketakwaan gitu ya. Akhirnya apa? Mereka terlalaikan dengan angan-angan tersebut, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil. Kemudian juga di dalam
ayat berikutnya surah Al-A'raf ayat 182 dan 183 Allah berfirman, "Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur. Artinya apa? Allah membiarkan mereka, mengulur-ulur mereka. Udahlah biarin saja gitu ya. Padahal di depannya sudah ada jurang. Ya, orang kalau di depannya ada jurang kan kalau kita kasihan ya kita tegur, awas ada jurang. Tapi Allah sudah nggak peduli sama orang tersebut, sudah kebangetan gitu ya. Akhirnya apa? Mereka sibuk dalam kehidupan dunia dan tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya ketika kita diberikan sakit, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala masih menegur kita. Allah Subhanahu wa taala masih perhatian kepada kita. Agar apa? Agar kita kembali, agar kita memperbaiki muhasabah, introspeksi diri kita semuanya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang berkaitan dengan hikmah kita pada pagi hari ini, hikmah yang ketujuh ya, yang kurang lebih ya, kesimpulannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala belum merealisasikan atau mewujudkan janjinya kepada kita semuanya, janganlah menjadikan kita ragu. Tetaplah yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Karena keraguan ini adalah penyakit yang lama-kelamaan akan menjadikan kita tidak percaya kepada Allah, naudzubillahi min dzalik. Ya, yang akan menjadikan tertutupnya mata hati kita, bahkan terkuncinya mata hati dan sanubari kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, selanjutnya sebelum kita buka sesi pertanyaan, mari kita baca atau kita jawab soal-soal atau post-test berikut ya. Pertanyaan yang pertama, apa penyebab doa kita belum terkabulkan? Atau apa salah satu penyebab gitu ya? Doa kita belum terkabulkan. Silakan Bapak Ibu yang mau menjawab. Semoga yang menjawab diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak dan berkah. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Nina di Saya Depok. coba jawab, tapi afwan kalau salah ya. Ya, nggak apa-apa. Penyebab doa kita belum terkabulkan mungkin masih ada kemaksiatan atau kelalaian yang masih kita lakukan. Betul sekali. Ya, jadi kita jangan ragu ketika doa kita belum terkabulkan atau janji Allah belum terwujudkan, karena kita harus introspeksi diri. Karena salah satu syarat terkabulnya doa kita adalah apa? Kita harus bersih dulu dari dosa. Kita harus introspeksi, kita sudah melakukan kewajiban kita kepada Allah atau belum. Ya, seperti orang yang bekerja di perusahaan. Dia menuntut untuk mendapatkan gaji yang penuh, yang sempurna. Ya. Tetapi dia pekerjaannya berantakan. Ini salah, itu kurang, di mana-mana salah kurang. Akhirnya bukannya mendapatkan gaji, malah dipotong potong gaji. Bahkan mungkin tidak mendapatkan gaji apa-apa, bahkan malah di PHK. Naudzubillahi min dzalik gitu. Baik, Bapak Ibu yang nomor 2, silakan. Pertanyaan kedua silakan dijawab. Saya Ustaz. Silakan Ibu Evi. Ibu Evi di Balikpapan. Betul? Ya, ya Pak. Iya, silakan Ibu Evi di Balikpapan. Apa itu basirah dan sarirah? Basirah adalah cahaya untuk melihat al-haq atau yang benar pada segenap ufuk alam semesta. Adapun yang sarirah merupakan cahaya yang akan menampakkan jati diri setiap manusia tentang rahasia yang Allah berikan kepada seseorang.
Iya, betul sekali. Betul sekali. Baik. Jadi basiroh ini adalah cahaya yang akan menampakkan Allah Subhanahu wa taala pada setiap makhluk-makhluknya Allah, ufuk alam semesta ini. Itu. Kita melihat langit yang begitu besar, ya. Yang ada di pikiran kita itu apa? Apakah hanya langit saja, kemudian berhenti di situ, atau kemudian kita lanjutkan, ya Allah, langit yang besar ini nggak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, nomor 3 silakan. Bapak Ibu, ini Bapak-bapak ini belum nih. Ayo silakan Bapak-bapak. Ya, saya Ustaz. Ya, Pak Tri. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana basiroh dan sariroh bisa padam? Basiroh dan sariroh bisa padam karena kita meragukan janji Allah. Dan mungkin bukan meragukan aja, mungkin kita merasakan Allah tidak memenuhi janji. Iya, betul sekali. Betul. Jadi ragu itu penyakit, bahaya kita kalau ragu. Bagaimana kita yakin dengan Allah? Ya, pertama dengan ilmu. Kemudian yang kedua dengan zikir. Dengan semakin kita menuntut ilmu, mendalami ilmu, memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami hadis-hadis Rasulullah. Bahkan sekarang sudah sangat sistematis ya, para ulama membuat cabang-cabang ilmu. Ada ilmu tauhid, ada ilmu akhlak, ada ilmu fikih, ada ilmu tafsir, hadis, dan lain sebagainya. Sudah dibikin sistematis. Jadi kita tinggal konsumsi. Ibarat makanan itu sudah siap konsumsi. Ya, sudah siap makan. Ya, kita tidak perlu kemudian mengolah-ngolah lagi. Sudah siap, tinggal kita pelajari. Kemudian yang kedua dengan memperbanyak berzikir. Dengan sering memperbanyak berzikir akan meningkatkan keimanan kita. Ya, kata Rasulullah, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Atau kama qala. Perbaharuilah keimanan kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, Muhammadur Rasulullah. Makanya salah satu zikir yang wajib ya kita ucapkan adalah diantaranya adalah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini di dalam thariqah Syadziliyah itu salah satu kewajiban seorang murid adalah membaca la ilaha illallah ya. Tahlil gitu ya, atau membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali ketika pagi dan ketika sore. Itu insya Allah akan menjaga kita dari su'ul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, silakan baca ketika pagi dan sore sebanyak 100 kali. Insya Allah akan menjadikan hati kita semakin tenang, menjadikan kita semakin kuat, dan menjadikan kita semoga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bapak Ibu, alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Sekarang giliran kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah dituliskan. Yang pertama pertanyaan dari Ibu Ati. Ustadz izin bertanya, materi kemarin tentang basiroh yang artinya di surat Isra adalah barang siapa yang yang buta di dunia, niscaya di akhirat akan lebih buta dan lebih tersesat jalannya. Pertanyaannya apa, Bu? Ibu Ati bisa nyalakan audionya. Pertanyaannya apa ini, Bu? Ibu Ati di Blitar, silakan. Saya belum paham pertanyaannya. Oke, sementara Ibu Nina dulu ya. Assalamualaikum, Ustaz Anam. Izin bertanya, ya. Bagaimana kiat-kiat menjaga basiro dan sir tetap menyala? Sudah kita peringatkan, ya tadi diantaranya tadi kita sebutkan ilmu ya. Dengan semakin belajar, semakin mendalami ilmu agama, insya Allah akan semakin menyala itu basiroh. Ya, semakin basiroh akan semakin menyala. Dan ilmu tersebut
tidak akan menyala kecuali kalau diamalkan. Ya, harus diamalkan. Kemudian yang kedua dengan memperbanyak berzikir. Bisa dengan tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian dengan sholawat, kemudian dengan istighfar. 3 itu, Bu. Ya, di dalam Thariqah Syadziliyah itu 3 itu harus menjadi makanan wajib. Ya, kita baca istighfar astagfirullah 100 kali. Kemudian sholawat 100 kali. Kemudian la ilaha illallah 100 kali. Itu setiap pagi dan setiap sore. Gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap suatu kemaksiatan yang tidak kita sanggup menghentikannya walaupun apa ini? Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanih fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Ya. Kalau tidak sanggup dengan tangan kita, maka dengan lisannya kita nasihati. Kalau tidak sanggup dengan lisan kita, maka dengan hati kita. Setidaknya hati kita itu menolak perbuatan itu, tidak setuju, tidak malah kemudian kita kasih jempol, kita like, tidak, tetapi kita tidak setuju, begitu. Ya, kalau dengan tangan ini biasanya adalah wewenang dari pemerintah, ya. Seumpama di sebuah daerah ada perbuatan, ada judi, mabuk-mabukan, prostitusi, maka ini adalah kewajiban pemerintah. Pemerintah harus membereskan masalah itu. Nah, kita sebagai masyarakat, ya, kita kalau bisa membereskan itu, tapi dengan koordinasi dengan pemerintah, ya bagus. Tanpa ada kerusuhan, tanpa ada sesuatu kemungkaran yang lebih besar, maka silakan. Ya. Tapi itu biasanya wewenang pemerintah agar tidak menimbulkan kerusuhan atau kemungkaran yang lebih besar. Karena sebuah kemungkaran itu boleh dihilangkan dengan syarat tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi atau kemungkaran yang sama, gitu. Kita mau membereskan seumpama perjudian, tapi justru dengan kita mau membereskan itu sehingga timbul korban, ada yang meninggal, ada yang luka-luka, cacat dan lain sebagainya. Jangan. Harus dahulukan dengan pertama dengan baik-baik dulu, ya, dengan mediasi dulu. Nah, itu, dan terutama ini adalah tugasnya pemerintah. Ya, kalau tidak sanggup dengan tangan kita, maka dengan lisan kita, ya, kita nasihati. Kalau kita memang bisa menasihati, kita nasihati. Mungkin dia adalah anak kita atau suami kita, ya kita nasihati, ya. Tugasnya kemudian para ustadz, para ulama ini juga dengan lisannya, gitu, menasehati. Nah, kalau tidak sanggup dengan lisan kita, maka dengan hati kita, gitu. Wallahu a'lam. Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Silakan yang mau bertanya, masih ada waktu. Yang mau bertanya silakan. Ustadz Anam. Ya, silakan. Sedikit menambahkan, itu kalau misalkan tanda-tanda ya seseorang sudah menuntut ilmu lalu dipraktekkan, itu apa ya? Karena kadang-kadang masih banyak kita temukan, kita menuntut ilmu sama-sama, mengikuti kajian sama-sama gitu, tapi sikapnya itu hablum minanasnya itu kadang-kadang masih belum baik gitu loh, Ustadz. Itu tanda-tandanya dia dapat ilmu nggak sih gitu maksudnya? Ya, ilmu padahal itu kan buktinya sudah alim sekali gitu kelihatannya. Ya, ilmu kan bisa diketahui. Kita mengetahui orang punya ilmu ya bisa dengan ucapannya, ya, dengan ucapannya atau dengan tulisannya, ya, atau dengan perbuatannya. Nah, orang yang berilmu tidak jaminan dia mengamalkan ilmunya. Kalau kita sudah yakin, oh dia ucapannya berilmu, tulisannya berilmu, tetapi ketika berbuat tidak sesuai dengan ilmunya, ilmu yang benar, berarti dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Na'udzubillah min dzalik.
kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, betapa besar dosanya orang-orang yang mengucapkan tapi tidak melaksanakan. Nauzubillah ini. Makanya tugas seorang ulama itu berat ya. Dia kalau tidak mengamalkan ilmunya itu berat. Nanti di akhirat itu diazab dahulu sebelum para penyembah berhala. Ya, diazab dahulu sebelum penyembah berhala. Makanya berat sekali, berat sekali. Nah, kalau ternyata kita melihat ada teman yang sudah berilmu, sudah belajar bareng, tapi kok tidak mengamalkan ilmunya, kalau kita sanggup untuk menasehatinya, nasehati. Sudah dinasehati tapi tetap seperti itu kita tidak ada urusan lagi, sudah tidak ada kewajiban lagi untuk ya dia mendapatkan nasihat, mendapatkan hidayah. Karena hidayah kita sebagai manusia, kewajiban kita hanya hidayah irsyad, menunjukkan, menyampaikan. Tapi kalau hidayah taufik, hidayah yang pemberian langsung dari Allah, menjadikan dia sadar, berubah, itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, Ibu Nina. Ya, baik Ustaz, jazakallah khair. Wa iyyak. Ada lagi, silakan. Baik, kalau tidak ada lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Kuliah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita amalkan. Dan semoga kita diberikan panjang umur. Dan umur yang panjang itu semoga digunakan untuk ibadah. Digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Semoga kita semuanya diberikan rezeki yang barokah, rezeki yang semakin mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita diberikan hati yang qalban khasyi'ah, ya, qalbu yang khusyuk, yang bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya diberikan barokah, diberikan istiqomah dan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.